Diva Aisyah Rizkyani Afiati. Ya, Diva kelas berapa? 6A. Kelas 6A itu wali kelasnya Pak Dendi. Pak Dendi ya, wali kelasnya Pak Dendi. Nah, berarti kita sekarang ngobrol tentang gurunya dulu ya, wali kelasnya dulu ya. Kira-kira gimana itu Pak Dendi? Selamat siang semuanya, kembali lagi di channel Kauper TV bersama podcast kita Kali Jaga Bercerita. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu siswa dari SDN Kali Jaga Permai, yaitu Diva. Nama lengkapnya siapa sayang? Diva Aisyah Rizkyani Afiati. Ya, Diva kelas berapa? 6A. Kelas 6A itu wali kelasnya Pak Dendi. Pak Dendi ya, wali kelasnya Pak Dendi. Nah, berarti kita sekarang ngobrol tentang gurunya dulu ya, wali kelasnya dulu ya. Kira-kira gimana itu Pak Dendi? Wali kelas yang seperti apa itu Pak Dendi? Seru nggak? Galak nggak wali kelasnya? Nggak, seru. 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 Diva ini sebagai apa di kelas? Ketua kelas. Ketua kelas ya, berarti Diva di kelasnya itu sebagai ketua kelas. Untuk pembelajarannya sekarang udah tatap muka full atau masih sama kayak kelas yang lain yang seminggu 3 kali? Masih seminggu 3 kali. Masih seminggu 3 kali ya, berarti. Tapi ada jam tambahan atau tidak? Ada. Kan soalnya kan udah kelas 6 ya, barangkali ada jam tambahan karena kan mungkin materinya lebih banyak dari kelas yang lain gitu. Ada jam tambahan. Nah, berarti sama kayak ini ya, pengayaan lah kurang lebih ya gitu ya. Untuk fokus ke ujian sekolah kalian berarti ya. Tapi UN mah udah nggak ada kan yang ya. Jadi pakainya ujian sekolah. Jadi kalian bisa fokus ke materi-materi yang nanti akan diujikan di ujian sekolah ya. Diva senang pelajaran apa? Kalau di kelas belajar bareng sama teman-teman dan Pak Dendi. Tema. Nah, tapi kan di tema itu pelajarannya ada banyak ya. Kira-kira yang paling Diva suka itu yang mana, pelajaran yang mana? SPDP. SPDP. Kenapa suka sama SPDP? Yang lebih gampang dari yang lain aja. Lebih mudah dari yang lain ya, lebih gampang dari yang lain karena kebanyakan praktek ya. Kalau SPDP tuh lebih seru ya ketimbang. Berarti Diva ini orangnya suka yang praktek daripada teori ya. Benar? Nah, di kelas siapa yang paling pintar? Misalkan ada teman-teman yang, kan ada teman tuh yang paling pintar, yang sedang dan biasa aja, ada yang jahil, ada yang suka ganggu temennya kalau ada yang lagi nulis ya sayangnya. Kan gak semuanya diem-diem aja, justru malah yang seperti itu yang membangun kelas biar nggak diem adem boring gitu kan, kadang gitu. Karena iya yang rame, kadang kan nggak harus diem aja ya, bosan. Terlalu rame juga jangan, itu juga bisa mengganggu teman-teman yang lain yang lagi belajar, betul? Ya, kira-kira teman-teman sepengetahuan Diva nih, temen yang kira-kira enak diajak ngobrol atau teman sharingnya Diva tentang pelajaran itu siapa? Nadila. Gimana Nadila, orangnya seperti apa? Kenapa enak diajak ngobrol sama Diva? Ya suka zaman ya deket gitu. Dekat. Kalau ini suka sharing tentang pelajaran gak sama Suka. siapa namanya tadi? Nadila. Suka sharing pelajaran gak sama Nadila? Suka. Suka curhat-curhat gak selain pelajaran? Ya, nah jadi ya bagus. Tentang pelajaran aja ya. Tapi boleh juga kok tentang sharing yang lainnya juga. Terus kalau teman-teman yang kategorinya jahil-jahil itu banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau di kelas? Laki-laki. Tetep ya laki-laki yang paling jahil di kelas nih. Kayaknya hampir semua kelas deh, dari kelas 1 sampai kelas 6 kayaknya yang paling jahil tuh memang laki-laki ya. Pada setuju nggak teman-teman di rumah? Nah pasti ini teman-teman di rumah yang laki-lakinya sih pasti nggak pada setuju ini tuh. Coba deh, ya kan? Kalian tuh ya. Tapi kan tetap walaupun mereka jahil-jahil, tapi mereka tuh membangun suasana kelas biar hidup gitu, nggak terlalu diem aja kan juga gitu boringnya. Yang paling pintar di kelas Rizky. laki-laki. Laki-laki ya. Oh laki-laki. Kalau Pak Dendi gimana?
Apa yang disebelin? Nanti apa Dendi bukan yang disebelin loh. Yang disukain dari Pak Dendi apa? Ya belajarnya santai, Mm-mm. nggak terlalu tegang gimana. Atau ada masukan untuk Pak Dendi, misalnya dalam pengajarannya, Pak Dendi ayo dong jangan terlalu begini-begini biar anak-anak tuh senang apa gimana. Ada masukan nggak untuk Pak Dendi sebagai wali kelas kalian? Ada keluh kesahnya nggak Pak Dendi sebagai wali kelas kalian? Keluhnya deh, keluhnya seperti apa Pak Dendi? Hah? Apa? Geleng-geleng. Nggak ada, berarti Pak Dendi it's perfect? Atau tidak? Apa kurang? Atau biasa aja? Pak Dendi biasa aja katanya. Coba bawa ada temannya siapa? Ada bawa teman di sini? Nadila ya? Iya itu Nadila. Nadila, mau masuk ke sini Nadila? Kenapa? Temenin Diva nih cerita tentang kelasnya. Boleh? Enggak mau. Nadilanya enggak mau masuk sayang. Oke. Diva kan tahu sekarang itu kita di sekolah itu ada ANBK ya. Tapi itu dikhususkan untuk kelas 5. Nah, tanggapan Diva mengenai itu gimana? Ada nggak sih rasa kok kenapa kelas 5 aja? Kenapa kok kelas 6 enggak gitu? Kira-kira apa pokoknya tanggapannya Diva mengenai kegiatan ANBK yang dilaksanakan di sekolah tetapi hanya kelas 5 aja? Ya awalnya bingung kenapa kelas 5 itu bukan kelas 6. Tapi ya mungkin udah sistemnya kayak gitu. Tapi walaupun seperti itu pasti ada keinginan ya buat Diva dan teman-teman ingin mencoba hal-hal yang dilakukan oleh kelas 5 itu ya. Nah, iya sayang. Jadi justru ujian nasional yang diharuskan di kelas 6 itu dihapuskan, makanya digantikan oleh ujian sekolah. Dan saat ini kelas 5 itu mengadakan ANBK assessment atau ujian berbasis komputer yang saat ini masih dilatih. Insya Allah akan dilaksanakan pertengahan awal bulan November ini. Tapi mudah-mudahan kalian tentunya kelas 6 ini paham lah, mengetahui betul yang namanya komputer, kemudian laptop. Pastikan suka bukan diajarin ya, Pak Dendi sering ini nggak mengasih tugas yang mengharuskan kalian menggunakan gadget atau laptop atau komputer? Ya paling dari handphone aja sih kalau laptop sama komputer. Bikin rangkuman juga berarti manual ya, nulis manual berarti langsung kirim. Yang digunakannya apa kalau pembelajaran online? WhatsApp, Classroom, Go Meet. Iya Google Meet. Kalau Zoom jarang. Lebih sering pakai Go Meet apa Zoom? Google Meet. Good lah gitu. Jadi pembelajarannya ini namanya pembelajaran blend pembelajaran campuran itu. Blend learning, pembelajaran campuran. Blend learning ini gabungan antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Berarti Pak Dendi sudah menggunakan kombinasi pembelajaran antara pembelajaran online dan daring. Mudah-mudahan kalian pun paham dan mengerti mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Pak Dendi. Oke, kira-kira kalau misalkan Pak Dendi menjelaskan materi nih, Diva sebagai ketua kelas perwakilan dari teman-temannya langsung tangkap apa yang disampaikan Pak Dendi atau Pak ulangin masih belum paham, Pak ulangin masih belum paham gitu. Gimana? Kadang langsung tangkap, kadang nggak paham. Nah, yang nggak pahamnya itu ketika Pak Dendi sedang menjelaskan materi apa? Matematika. Ya pasti itu matematika Pak Dendi ya. Anak-anak ini memang untuk materi matematika itu lebih penjelasannya kudu mesti berulang-ulang ya. Yang belum paham sampai sekarang materi apa? Skala perbandingan. Skala perbandingan. Sekarang materinya matematika udah sampai mana? Bilangan bulat sama rumus lingkaran. Iya, berarti sekarang nyampe ke lingkaran kan? Nah, itu rumus lingkaran. Belum lagi bangun ruang yang lain, tabung, ya. Terus kemudian prisma yang kayak apa? Tenda itu. Nah, itu sebenarnya
ketika kita bisa atau enggak dalam satu mata pelajaran, kuncinya cuma satu, seneng aja dulu. Kalau kamu seneng, kamu nggak bisa, kamu pasti bisa. Tapi kalau kamu udah nggak suka dulu sama mata pelajarannya, jangankan mata pelajaran yang pengen kamu bisa, gurunya pun kamu bakalan sebel. Gitu. Contohnya matematika. Matematika kalau kamu bilang nggak bisa, nggak suka, bilang aja nggak suka. Mau kamu berusaha segimanapun supaya kamu bisa, ya nggak nantinya nggak bakalan bisa, karena di hati kamu, di pikiran kamu udah nggak suka dulu sama mata pelajaran itu. Coba kalau misalkan kamu suka tadi apa, SPDP, kamu suka SPDP, segimanapun kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang berkaitan sama mata pelajaran itu, ya kamu akan berusaha terus buat saya bisa ngelakuin itu, saya bisa melakukan praktek ini, saya bisa praktek itu, saya bisa teori ini, saya bisa teori ini, pasti bisa. Kalau dalam hati sama pikirannya kamu suka sama mata pelajaran itu. Tapi kalau misalkan kamu nggak suka sama mata pelajaran itu, mau gimana pun kamu berusaha ya tetap nggak bisa. Gitu. Harus dicoba dulu, harus disukai dulu mata pelajarannya, nanti baru bisa. Sebenarnya mudah kok, banyak. Bukan cuma Diva aja sebenarnya, banyak teman-teman yang lainnya juga pasti bilang matematika itu apa sih, nggak bisa, sulit, apa segala macam. Padahal matematika itu dalam kehidupan sehari-hari pun kita menggunakan matematika. Mata uang, ketika kita belanja, perkalian, belanja apa, belinya berapa, dibayarnya berapa, matematika. Ya, ketika kita mau bangun rumah, ukuran rumah harusnya segini, meter berapa meter. Ruangan ini, contoh lah, ini ruangan ini multimedia juga masuknya ke dalam bangun ruang. Ukurannya berapa, ini berapa gitu. Makanya kalau misalkan mau bisa dengan satu mata pelajaran, ya disukain dulu mata pelajarannya. Gitu. Tapi bisa juga ketika kita nggak suka sama mata pelajaran itu, jangan dijadikan malah nggak mau, saya capek, nggak mau saya belajar itu lagi, saya nggak bisa gitu. Jangan begitu, itu bisa membawa pengaruh negatif. Kecuali kalau misalkan kamu, saya nggak bisa, gimana saya caranya supaya saya tuh bisa gitu, walaupun kamu nggak suka sama mata pelajaran itu. Jadi dijadikan sesuatu yang kamu nggak bisa itu motivasi supaya kamu bisa. Temen ibu juga ada, dia itu nggak suka pelajaran bahasa Inggris, tapi dia justru sekarang menjadi guru bahasa Inggris. Tuh, dia menjawab tantangan dia sendiri. Dia nggak suka sama bahasa Inggris, sampai nggak suka banget. Sadi nggak bakalan bisa. Dia mengakui dia nggak bisa mempelajari apa yang ada dalam pelajaran bahasa Inggris. Tapi dia menjadikan kata nggak bisa dianya itu untuk menjadi motivasi dia bahwa saya tuh bisa gitu. Ya, jadi Diva juga jangan, walaupun Diva nggak bisa matematika, Diva mau berusaha, dan kata yang berusaha itu menjadi motivasi untuk Diva supaya mau, ya pasti bisa. Tapi kalau misalkan Divanya nggak bisa, nggak suka, nggak mau berusaha untuk bisa, ya udah nggak bisa terus nantinya gitu. Jadi Diva harus semangat terus belajar. Alhamdulillah kita di sini nggak ada bahasa Inggris ya, iya kan? Jadi anak-anak bilangnya cuma nggak bisa dan nggak sukanya tuh matematika, nggak ada bahasa Inggris. Coba kalau ada mata pelajaran bahasa Inggris, pasti dua itu tuh yang nggak disukain, bahasa Inggris dan juga matematika. Betul nggak? Ya, tapi good lah. Kalau Diva masih suka bahasa Inggris, berarti paling tidak hanya satu mata pelajaran yang Diva nggak suka ya, matematika. Ketawa dia. Nggak apa-apa sebenarnya, kan kita sharing sama teman-teman. Siapa tahu teman-teman di rumah pun merasakan apa yang dirasakan Diva. Diva kurang suka sama matematika. Kenapa? Tadi karena banyak rumus misalnya gitu, susah untuk menghafal kan, seperti itu. Jangan dihafal, dibaca. Karena sering dibaca, sering dilihat, sering dipelajari, sering latihan, itu nanti bisa dengan sendirinya. Kalau mindsetnya kamu yang di pikiran kamu, aduh rumus banyak banget,
males deh ngapalinnya. Kalau udah ngomong kayak gitu ya udah. Jadi yang harus dirubah tuh pola pikir kamunya dulu. Rumus, kalau ngapalin rumus kamu nggak paham rumusnya, menjawab soal juga nggak bisa. Kalau kamu tahu rumusnya, dibaca terus sering latihan, insya Allah bisa. Kalau matematika gitu, kayak ini aja SPDP juga kan, sering latihan, apalagi yang praktek lama-lama bisa. Ya sama matematika juga, sering latihan, dari rumus itu jawab pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan yang lain bisa. Kadang rumus ini dasarnya itu cuma ada 3 huruf misalnya luas lingkaran apa, Pi kali R kuadrat. pi kali r R kuadrat. misalnya pi kali r kuadrat. Nanti kalau misalkan ditanyainnya, diketahuinya ada luasnya, ada diketahuin pi-nya, ada berarti yang ditanyanya r, gimana itu caranya. Sebenarnya rumusnya itu kan cuma dibalik-balik, rumusnya mah cuma satu, tapi ketika menanyakan misalkan gini, permukaan, luas permukaan itu apa, rumusnya ada ini dan ini. Nanti kalau misalkan yang ditanyainnya r, ya tinggal dibalik ini, rumusnya sih cuma satu. Tapi kamu kalau misalkan baca soal itu, kalau menjawab soal, kalau menjawab soal dilihat dulu, dibaca dulu, yang ditanya ini apa, yang diketahuinya apa, gitu. Rumusnya cuma satu, cuma dibolak-balik aja. Jangan terpaku, rumusnya banyak banget, saya nggak bisa. Jangan begitu loh. Dipelajari, sering latihan. Kalau kamu sering latihan, terbiasa, kamu bisa dengan rumus itu gitu. Jadi yang disukainya bukan SPDP doang, semuanya, dan termasuk matematika. Pak Dendi kalau ngajar matematika gimana emang? Ya itu aja. Gitu aja gimana ini? Dila ya temannya namanya. Dila gimana Dila? Dila mau gabung nggak? Dila sini dong. Ayo. Bener nggak kira-kira seperti itu? Kalau bahasa Indonesia suka? Kurang. Kenapa? Panjang-panjang. Kalau bahasa Indonesia itu jawabannya panjang-panjang. Kalau di teks bacaan itu sebenarnya udah ada jawabannya. Kalau panjang-panjang itu udah ada jawabannya. Kalau soal bahasa Indonesia, kamu kalau ada teks, bacanya soalnya dulu, baru teks bacaan. Jangan teks panjang dibaca baru soalnya dibaca. Soalnya dulu dibaca, baru kamu cari jawabannya di teks bacaan itu, biar kamu langsung ketemu apa tujuan yang dicarinya. Udah kamu baca teks panjang, kamu baru baca soal, lupa lagi, nanti balik lagi baca, kan gitu ya. Jadi baca soalnya dulu, ketemu tujuan apa yang dicarinya, baru teks bacaannya dibaca. Karena kebanyakan yang di bahasa Indonesia yang paling banyak itu teks bacaannya, bukan soalnya. Ya, benar? Teks yang banyak itu teks bacaannya, bukan soalnya. Kalau soalnya sih padu berapa kali, cuma 1 kalimat, terus titik-titik, udah. Kalau teks bacaan, dari paragraf 1 ke paragraf 2, paragraf 3, ada beberapa paragraf. Jadi makanya kalau solusinya bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia aja sebenarnya, mata pelajaran lain pun kalau teks bacaannya banyak, ya diusahakan soalnya dulu yang dibaca. Karena kamu bakalan tahu tujuan yang dicari itu apa. Nanti bisa langsung ke teks bacaannya. Kalau ada teks bacaan, gitu solusinya. Nah, kembali lagi ke kelas ya. Kita tadi sudah bahas mata pelajaran sedikit dan kelas. Yang paling jahil siapa? Sebutin aja namanya, nggak apa-apa, biar yang disebutin nonton. Ilham nih, lihat nih, Ilham. Kata Diva yang paling jahil itu Ilham. Gimana Ilham orang emang jahilnya? Jahilnya kenapa? Ya jahil aja, suka ganggu kalau lagi nulis. Suka ngeganggu. Terus apa lagi? Lebih sering gitu sih. Terus gimana kalau misalkan dia udah jahil? Diapain kalau Ilham udah jahil? Ya kadang suka dimarahin sama cewek. Suka dimarahin ya sama teman-teman yang lain yang cewek, karena
Apa memang mengganggu sekali Kak Ilham? Ilham, kenapa Ilham mengganggu saja teman-teman yang menulis? Kayaknya Ilham udah boring ya, udah bosen belajar duluan. Itu dia mengganggu tuh, dianya udah selesai apa belum? Ilham, memang ini Ilham ya. Dasar Ilham ini. Ininya siapa? Apa? Aduh, enggak. Teman-teman yang nggak sejalan sama Diva. Nggak sejalan tuh maksudnya kan ada teman tuh yang klop, ada yang nggak klop gitu. Kenapa bisa seperti itu ya? Diva juga kan pasti punya teman kumpulan yang ngobrol bareng, misalkan bertiga, berempat, berlima, karena kan nggak semua orang bisa cocok ya. Makanya kita temanan itu hanya beberapa, hampir semuanya satu kelas. Walaupun satu kelas kita selalu berteman baik, tapi tetap pasti ada yang namanya teman dekat. Ya, Diva teman dekatnya siapa aja? Nadila, Alfa, terus siapa? Siti. Wali kelasnya Pak Dendi. Diva sebagai ketua kelas. Wakil kelasnya ada nggak? Ilham. Waduh, pas banget ini ketua kelas dan wakil ketua kelas kayaknya agak hungheng ya. Hungheng tuh kayaknya beradu terus ya, bukannya bekerja sama tapi saling mengganggu ya ternyata ya. Tapi itu serunya ketika kalian belajar di sekolah dasar tuh, banyak hal-hal yang bikin kalian ketawa, kesel, terus apa lagi? Sebentar lagi kalian masuk SMP. Kalian akan menjadi alumni dari SD Kalijaga Permai. Perasaannya gimana? Hah? Sedih. Guru favorit di Kalijaga Permai? Ada nggak guru favorit di Kalijaga? Siapa? Waktu kelas berapa? Waktu kelas 4 siapa? Bu Feni. Halo, say hi dulu sama Bu Feni. Halo Bu Feni. Ini alumni kelas 4 yang diajar oleh Bu Feni. Katanya Bu Feni merupakan salah satu guru favorit. Favorit benar favorit? Favorit. Benar. Ya, merupakan guru favorit waktu selama kelas 4. Terus siapa lagi? Kira-kira guru yang ditakutkan? Kenapa? Ya, tapi semuanya juga kita sebagai guru ini menginginkan yang terbaik untuk kalian, walaupun kita memang caranya berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang keras. Keras bukan berarti kita galak ya nak. Keras bukan berarti kita itu nggak suka sama kalian. Ya ibu tadi yang sudah jelaskan, kita sayang sama kalian, semua guru sayang sama kalian, berharap kalian ini bisa menjadi seseorang yang sukses, mengerti dengan banyak hal, mengerti dengan ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Mungkin karena banyak cara dan juga sikap kita yang kurang tepat ke kalian, dan begitupun sebaliknya, kalian pun ada beberapa sikap yang kurang tepat kalian lakukan kepada kita. Maka itulah kadang suka menimbulkan adanya kurang komunikasi dan salah persepsi dari kita sebagai guru maupun kalian sebagai murid gitu kan. Yaitu satu hal yang kalian perlu ketahui, kita marah-marah bukan berarti kita nggak suka sama kalian. Kita marah atau kita galak yang sama seperti ada di pikiran kalian, bukan berarti kita nggak peduli. Kita justru seperti itu, kita peduli sama kalian. Ketika kalian wayahnya belajar tapi kalian bercanda, ngobrol sendiri, kurang menghargai gurunya sedang bicara di depan kelas gitu kan, itu juga kan tindakan yang tidak baik, sangat menyinggung sekali guru ketika bu gurunya yang sedang menjelaskan, kalian dengan asik atau dengan sibuknya sendiri mengobrol sendiri kan, kayak gitu. Sering kayak gitu kan gitu kan, justru hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang menyakiti
pastilah ya, maupun kita sebagai guru ataupun kalian, kita harus menjalin komunikasi yang baik, karena yaitu dengan adanya komunikasi yang baik, insya Allah persepsi kita pun bisa menjadi satu, persepsi yang sama gitu ya. Terus belajar Diva di rumah, sebentar lagi kamu akan menjadi alumni dari SD Kalijaga Permai. Maafkan kami guru-guru jika sikap kami yang mungkin ada beberapa salah sama kalian, dan begitupun kalian barangkali ada yang salah kepada kita maafkan. Kita maafkan karena memang manusia itu tempatnya salah. Ibu doakan semoga kamu dan teman-teman bisa menjadi sukses di luar sana. Semoga ilmu yang kita berikan kepada Diva dan juga teman-teman dapat bermanfaat untuk kedepannya dan bisa dijadikan pelajaran untuk Diva. Oke? Semangat belajar, jangan lupa mau bisa senangi dulu pelajarannya. Walaupun nggak senang sama mata pelajaran, yang penting Diva mau berusaha untuk bisa. Insya Allah dengan sendirinya akan berjalan dengan baik. Oke? Salam untuk keluarga di rumah, tetap semangat dalam belajar, sebentar lagi loh, tinggal berapa bulan lagi Diva di sekolah ya. Salam untuk teman-temannya dan wali kelasnya. Maaf ya Pak Dendi, kita di sini berdua ngomongin Pak Dendi loh. Dan maaf juga untuk Bu Guru dan teman-teman semuanya apabila ada kata dari kita berdua yang kurang berkenan di hati, mohon maaf, karena ini podcast hanya untuk sharing perasaan Iya sebagai siswa kelas 6 yang pada akhirnya nanti akan menjadi alumni dari SD ini. Setidaknya kita di sini menampung beberapa aspirasi, menampung masukan dari beliau mengenai anak-anak, teman-temannya dia, guru-guru yang biasa dia yang pernah dia ajarkan gitu. Yang pernah salah ndak, yang pernah diajarkan orang gurunya gimana sih aku tuh. yang pernah mengajar Diva ya, tolong maafkan kami sebagai guru yang menurut Diva ada yang galak, ada yang enggak. Tapi bahwa sebenarnya yang Ibu sudah sampaikan tadi, kita galak juga untuk kalian kok. Kita sayang sama kalian. Cuma memang harus adanya jalin komunikasi yang baik. Makanya terjadilah persepsi yang sama. Kalau misalkan kita nggak komunikasi yang baik, persepsinya pun akan beda nantinya. Oke, makasih Diva udah datang ke podcast kita. Semoga nanti ketika Diva lulus bisa datang lagi di sini bercerita lagi bareng kita. Oke? Makasih. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Jumpa lagi untuk minggu depan dalam acara podcast kita Kalijaga Bercerita. Sampai jumpa.